Selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi yang ada di rumah maupun yang ada di ruang gereja ini. Kita mengasihi Tuhan bukan karena kita memiliki keinginan itu, tetapi karena Tuhan memberikan yang terindah dalam hidup kita. Tuhan sudah memberi segalanya kepada kita, bahkan Tuhan sudah melawat kita dari hari lepas hari. Kita tidak mampu hidup sendiri tanpa Tuhan. Maka layaklah Tuhan untuk dimuliakan di setiap waktu. Pada ibadah pagi hari ini kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian Kau yang terindah.
Kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kudus, Allah yang layak dipuji dan disembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan di pagi yang indah ini. Kami boleh bersatu hati untuk menyembah beribadah pada Tuhan. Baik ada yang di gereja maupun yang ada di rumah. Kami disatukan di dalam Tuhan untuk beribadah pada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari yang baru, rahmat yang baru, yang senantiasa Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan sepenuhnya jam ibadah pada pagi ini ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan segala doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ucapan selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita nyatakan cinta kasih kita pada Allah di dalam kita menyembah kepada Tuhan. Walaupun dalam situasi yang sangat memprihatinkan, di mana aktivitas kita terbatas, namun kita yakin bahwa Allah senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Doa kita agar Bapak ini segera berlalu, sehingga kita semua dapat beribadah dengan baik, kita bersekutu dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Sekali lagi kami sampaikan shalom semuanya. Shalom. Saya yakin percaya yang di rumah maupun yang di rumah Tuhan saat ini, Tuhan senantiasa hadir, menguatkan, memberikan ketenangan, memberikan yang terbaik buat kita. Karena itu layaklah Tuhan untuk dimuliakan. Karena itu kita sudah dipilih menjadi anaknya. Dan jangan merasa takut, jangan merasa gelisah, jangan merasa ketidakmampuan itu bertumpuk-tumpuk. Tapi serahkanlah semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah memilih kita, maka Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Kita muliakan Tuhan. Kita dipilih.
Namun sebelumnya Bapak Dar akan membacakan nats kita Kisah Para Rasul 2 41 sampai 47. Nats pada pagi hari ini diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan yang nanti akan diuraikan oleh hamba-Nya Bapak Aris Nugroho. Kita akan menyimak pemberitaan firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan pada kita hari ini. Untuk itu kita sambut dengan seperti rusak rindu sungguh. Kita menyanyikan pujian ini. Kita siapkan hati kita. Kita angankan bahwa ini merindukan firman Tuhan. Sungaiku jiwaku rindu Engkau ada dalam Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu Engkau kekuatan dan perisaiku Rohku berserah dalam Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Katakan dalam hati kita, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya.
bersama-sama tunduk dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Allah yang Maha Kudus, pada pagi ini ya Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau, dan tiba saatnya Tuhan kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu di pagi yang indah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengar pembacaan firman Allah yang dibacakan oleh Bapak Darmanto yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-47. Dan saya memberi judul Teladan Hidup Jemaat Mula-Mula. Teladan hidup jemaat mula-mula dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mengapa jemaat mula-mula ini disukai oleh semua orang? Saya percaya, saya yakin bahwa mereka disukai oleh semua orang oleh karena kehidupan mereka yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka senantiasa menuruti apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Yesus sudah ada dalam kerajaan surga. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, dia memberitahukan kepada murid-muridnya. Dan di dalam Kisah Para Rasul, ke-12 murid itu disebut sebagai rasul-rasul, sebagai utusan Allah yang harus memberitakan kabar kesukaan. Mereka diminta untuk mengajar, untuk mendidik, untuk membaptiskan semua orang yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada ciri-ciri di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai yang 47 ini yang memberitahukan kepada kita sekalian bagaimana teladan hidup dari jemaat yang mula-mula ini, sehingga mereka disukai oleh semua orang. Dan Tuhan juga menghendaki dalam kehidupan kita agar kehidupan kita senantiasa menjadi berkat, menjadi saksi, sehingga banyak orang melihat Yesus hidup dalam kehidupan kita, sehingga mereka boleh diberkati. Ciri gereja Tuhan, ciri jemaat yang mula-mula itu dituliskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 42 sampai 47 itu, yang mengatakan demikian dalam ayat yang ke-42. Firman Tuhan berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ciri yang pertama yang senantiasa dilakukan oleh jemaat Kristen yang mula-mula ini, yaitu senantiasa mereka belajar firman Tuhan. Firman Tuhan diberikan pada kita sekalian agar kita bisa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Makanan jasmani perlu bagi pertumbuhan dan kesehatan jasmani kita. Namun firman Allah adalah makanan rohani bagi pertumbuhan kerohanian kita. Maka dari itu jemaat mula-mula ini menjadi teladan dalam kehidupan kita semua, karena mereka senantiasa belajar firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Kalau kita tidak makan beberapa hari, ya tubuh kita akan menjadi lemah, kita akan menjadi lemas dan tidak ada daya dalam kehidupan kita. Demikian juga kerohanian kita. Kalau kita tidak mendapatkan makanan rohani, yaitu firman Allah, kehidupan kita akan menjadi kering. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita sekalian agar kita senantiasa
belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil Matius pasal 4 ayatnya yang keempat yang berbicara demikian. Dalam Injil Matius pasalnya yang keempat ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan berarti roti tidak penting, bukan berarti makanan tidak penting. Semuanya itu penting bagi tubuh kita. Tapi yang lebih utama dalam kehidupan kita hari pas hari, yaitu belajar firman Tuhan. Kita senantiasa mendengarkan suaranya, dan Tuhan pasti akan menyediakan apa yang kita perlukan. Memang saat-saat ini kita diimbau untuk menjaga kesehatan kita dengan makanan yang bergizi agar tubuh kita tetap sehat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan senantiasa menolong dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Maka dari itu, mari kita menyediakan waktu setiap hari untuk belajar firman Tuhan. Firman Tuhan akan menolong, memimpin, dan memberikan penghiburan dalam setiap segi kehidupan saya dan saudara. Ciri yang kedua yang terdapat di dalam ayat 42 dan juga ayat yang ke-46 berkata demikian. Tadi yang dalam ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka bertekun di dalam persekutuan. Kemudian dalam ayat 46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dan mereka senantiasa bertekun, bersekutu, mereka berkumpul untuk belajar firman Tuhan, untuk mengadakan perjamuan kasih, agar mereka ada persekutuan satu dengan yang lain. Kesatuan kita sangat dibutuhkan. Memang sementara waktu ini kita harus tinggal di rumah kita masing-masing. Namun demikian kita memiliki kerinduan untuk bisa bersekutu. Kemungkinan minggu depan tanggal 7 kita masih harus ibadah online karena dari pemerintah kota maupun dari Kemenak Surakarta sudah memberikan himbauan arahan sampai tanggal 7, dan kita harapkan nanti tanggal 14 kita bisa mengadakan ibadah di gereja dan harus memperhatikan apa yang menjadi arahan dari pemerintah. Kita harus mengadakan ibadah itu sesuai dengan protokol kesehatan. Dan untuk itu kita berdoa agar kita semua bisa beribadah dengan baik. Dan mungkin tidak mungkin kalau semuanya harus berkumpul ibadah pagi. Itu tidak sesuai dengan protokol karena harus menjaga jarak. Kita berdoa agar nanti bisa diatur dengan sedemikian rupa sehingga mungkin bisa dibagi dua, pagi dan sore, supaya seimbang, sehingga tidak berkumpul semuanya di pagi hari. Jadi bisa separuh-separuh pagi dan sore hari dengan musik yang lengkap. Itulah kerinduan kita untuk mengadakan persekutuan, untuk selalu bersekutu satu dengan yang lain, bersekutu dengan Allah, untuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, tidak menguntungkan. Tetapi Tuhan senantiasa memimpin dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam kehidupan kita bergereja, kita perlu bersekutu.
Kita boleh saling menghibur, kita boleh saling menguatkan iman kita satu dengan yang lainnya, dan boleh saling bersaksi satu dengan yang lain. Itu ciri yang kedua, mengapa mereka disukai oleh semua orang. Karena mereka bertekun di dalam belajar firman Allah, tetapi mereka juga bertekun di dalam persekutuan. Dan yang ketiga, dari ayat 42-46, ini juga dalam ayat yang ke-47 berkata, sambil memuji Allah, dan mereka semua disukai oleh semua orang. Sambil memuji Allah, mereka senantiasa beribadah kepada Tuhan. Mereka berbakti kepada Tuhan. Mereka bertekun di dalam memuliakan Allah. Di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan sudah menyelamatkan saya dan saudara, sehingga saya dan saudara tidak dihukum lagi. Murka Allah itu sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus ketika Yesus mati di kayu salib. Dan ketika saya dan saudara mempercayakan hidup saya dan saudara kepada Yesus, ketika itulah saya dan saudara diselamatkan. Saya dan saudara sudah memiliki hidup kekal, dan sebagai jaminannya Roh Kudus sudah diberikan pada saya dan saudara. Roh Kudus dimeteraikan dalam kehidupan saya dan saudara, dan itu sekali untuk selama-lamanya. Di dalam kitab Efesus dikatakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kita yang sudah memiliki Roh Kudus tidak harus dan tidak boleh kita meminta lagi, seakan-akan kita tidak percaya bahwa Roh Kudus sudah mendiami hidup saya dan saudara. Roh Kudus itu sudah dicurahkan ketika hari Pentakosta. Tapi Roh Kudus juga yang sudah mendiami hati kita ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus Kristus. Karena saya dan saudara sudah diselamatkan, sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Kita harus senantiasa berbakti kepada Tuhan. Itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Allah, di mana kita yang seharusnya dihukum oleh karena pelanggaran-pelanggaran saya dan saudara, tetapi murka itu ditimpakan kepada Yesus Kristus, sehingga saya dan saudara dibebaskan dari murka Allah. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Yesus mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa dia adalah Allah sendiri. Dan sesudah menampakkan diri kepada murid-murid, dia akhirnya terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara, untuk memberikan Roh Kudus pada saya dan saudara. Ciri yang keempat, jemaat itu senantiasa berdoa. Di dalam ayat yang ke-42 tadi dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu berdoa. Banyak tokoh-tokoh agama Kristen yang mengatakan bahwa doa itu merupakan nafas orang Kristen. Betapa pentingnya orang bernafas. Kalau nggak bernafas, artinya mati. Kekristenan, kalau tidak berdoa, kerohaniannya bisa mati. Maka dari itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus senantiasa berdoa. Doa adalah nafas hidup kekristenan, karena di dalam doa kita berhubungan dengan sumber kehidupan kita, yaitu Allah sendiri. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk senantiasa berdoa, dan itu diajarkan Yesus ketika Yesus ada di dalam dunia ini kepada murid-muridnya, dan itu juga diajarkan di dalam Injil Matius, tapi juga di dalam Injil Lukas pasal 11, bagaimana Yesus mengajar kepada murid-muridnya dengan
doa Bapa kami. Tapi selanjutnya Yesus juga mengatakan bahwa ayat 9 katakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat sebelumnya Yesus memberikan gambaran seseorang yang kedatangan tamu dan keluarga itu tidak mempunyai apa-apa. Tapi karena dia ingin menjamu tamunya, dia pergi kepada sahabatnya, mengetuk pintu dan meminta apa yang diperlukan. Dengan spesifik dia meminta apa yang diperlukan, yaitu roti. Dalam doa kita, Tuhan juga mengajarkan kepada saya dan saudara, jemaat semua, agar kita meminta sesuai dengan apa yang kita lakukan. Saat ini kita bersatu hati, berdoa agar wabah virus corona ini segera berakhir. Segera ditemukan vaksin ataupun juga obat-obatan yang bisa mengatasi penyakit ini. Kita bersatu hati, kita berdoa, meminta kepada Tuhan, meminta kepada Allah, dan Tuhan berjanji apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan akan mengabulkannya. Mari kita bersatu hati dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita terus bertekun, artinya terus menerus sampai Tuhan menjawab apa yang menjadi permohonan doa kita. Dan yang selanjutnya, ciri jemaat yang mula-mula ini, mengapa mereka disukai oleh semua orang? Karena mereka murah hati. Mereka bersedia untuk memberi. Ayat 44 sampai 45 berkata demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kita diajarkan untuk berbagi. Kita diajarkan untuk saling memperhatikan. Jemaat mula-mula melakukan tindakan ini. Mereka sedang menghadapi aniaya. Mereka sedang menghadapi suatu penderitaan yang sulit, yang berat. Mereka susah untuk bekerja karena adanya tantangan, adanya penganiayaan itu, sehingga mereka tidak leluasa untuk bisa bekerja. Tetapi hal yang indah, jalan jemaat ini bersatu. Mereka saling berbagi, sehingga kebutuhan mereka senantiasa dicukupi. Jemaat ini menjadi teladan, dan mereka disukai oleh semua orang karena mereka suka berbagi dan mereka murah hati. Dan yang terakhir, mengapa mereka disukai oleh semua orang? Karena mereka boleh menjadi saksi. Ayat yang ke-47 itu dikatakan bahwa sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, yang tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Hidup mereka boleh menjadi saksi karena mereka hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Mereka melakukan, menerapkan apa yang menjadi ajaran rasul-rasul. Mereka menjadi saksi. Ketika Tuhan
naik ke surga, Dia berjanji akan mengirimkan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perintah Tuhan Yesus Kristus agar kita semua boleh menjadi saksinya. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada saya dan saudara. Kuasa yang dari Allah. Kuasa yang diberikan kepada setiap kita. Ketika Roh Kudus mendiami hati kita, kita diberi kuasa untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Mulai dari lingkungan kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari sekitar kita boleh menjadi saksinya. Kita orang Kristen adalah orang yang penuh kasih kepada sesama dan kepada orang di luar Kristus. Kita ingin agar mereka juga memiliki jaminan keselamatan seperti kita. Karena itu kita perlu menjadi teladan iman kita kepada mereka yang belum percaya. Dapat kita saksikan melalui sikap hidup kita hari lepas hari. Tapi yang penting adalah kesaksian cara hidup yang sesuai dengan Alkitab, yang bisa dibaca oleh semua orang. Jemaat, mula-mula mereka disukai oleh semua orang, karena mereka senantiasa menuruti hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Mereka memiliki ciri-ciri, yaitu untuk senantiasa belajar firman Tuhan, mereka selalu bersekutu, mereka senantiasa berbakti, menyembah kepada Allah, mereka tekun dalam doa, tapi juga ada kemurahan dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir, mereka selalu menjadi saksi. Biarlah teladan hidup jemaat mula-mula juga menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga kita mau meneladani apa yang sudah dilakukan oleh jemaat mula-mula itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47, dan itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai dalam memberitakan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus lebih menjelaskan arti firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir di gereja saat ini maupun juga yang ada di rumah. Tuhan memberkati kehidupan mereka secara berlimpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh menguatkan kita pada kehidupan kita di lepas hari. Kita diperingatkan kepada Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang dikehendaki pada jemaat mula-mula. Bertekun, berkumpul, beribadah, berdoa, berbagi, dan bersaksi. Mari kita lakukan sesuai dengan amanat Tuhan Yesus untuk menjadikan seluruh dunia tunduk di hadapannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, mari kita muliakan Tuhan. Selamanya, Kau cinta Yesus selamanya.
Mari kita bersama-sama menengadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan penghiburan pertolongan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kehidupan Bapak Ibu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan hari ini Maranatha sampai kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Terima kasih kepada seluruh jemaat, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Terima kasih pada Bu Eli, Ibu Ate, ada semuanya yang terlibat dalam layanan pagi ini. Terkhusus kepada Bapak Herman yang telah mengusahakan sehingga ibadah online ini bisa terlaksana dengan baik. Minggu depan kita masih ibadah online dan kita harapkan nanti tanggal 14 kita bisa beribadah di gereja, kita adakan acara perjamuan kudus. Namun yang perlu kita perhatikan sesuai dengan arahan dari pemerintah, dari Kementerian Agama, bahwa jika kita diperkenankan untuk beribadah di gereja, kita harus memenuhi protokol kesehatan, yaitu semua datang ke gereja tetap memakai masker, kemudian cuci tangan di depan dengan sabun yang disediakan, juga menjaga jarak. Karena gereja kita tidak terlalu besar, maka saya usulkan bagaimana nanti kita bagi dua, pagi dan sore. Kita harapkan jumlahnya bisa seimbang, pagi dan sore. Dan perlu kita pikirkan bagaimana caranya nanti, apakah per wilayah yang selatan ibadah pagi, wilayah yang utara ibadah sore, atau bagaimana nanti majelis
bisa memikirkan terlebih dahulu sehingga tidak semuanya ibadah sore atau tidak semuanya ibadah pagi. Jadi bisa kita bagi atau mendaftar yang pagi berapa, yang sore berapa, itu yang mungkin bisa kita lakukan juga. Kita harapkan pagi dengan musik lengkap, pakai drum, gitar rhythm, bass, dan keyboard. Tapi sore hari juga sama dengan musik lengkap juga. Kita terus doa agar kerinduan kita untuk dapat bersekutu di gereja bisa segera terrealisasi, bisa kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.